tracheostomy ya, itu kan bagi 4 kuadran ya, ada sekali usap buang. Nah ini sama, nanti sekali usap buang dan tindakannya steril ya. Nah yang kedua ini adalah botol. Nah botolnya itu ini ya, jadi botolnya itu ada skala ukurnya. Skala ukurnya ini mulai dari 0 sampai dengan 2 liter. Nah di sini ini ada selangnya. Jadi kenapa ada selangnya ya? Dan selangnya tidak boleh sampai mentok ke bawah, meskipun mau tak panjangin gitu ya, atau mau dipotong segini itu nggak boleh ya. Jadi selangnya maksimal mencapai 2 cm dari bawah permukaan botol gitu ya. Oke, ini adalah bentuk selang botolnya yang kedua ya. Kemudian nanti digantungkan diri, ini tidak boleh diletakkan di atas bed begini, atau tidak boleh diletakkan di bawah ini juga nggak boleh ya. Jadi diletakkannya digantung ya, sejajar di sini gitu ya. Oke, kemudian nanti saat melakukan perawatan ya disampaikan ke pasien. Oke, selanjutnya ini tadi kita taruh sini ya. Dan karena ini kalau botolnya sih nggak harus steril ya, tapi ini kan untuk penampung spesimen aja ya. Jadi kalau ada darah atau mungkin cairan ya, itu baik itu nanah ya, tampungnya di situ. Oke. Dan kalau memasang skala ukurnya menghadap ke kita ya, bukan, kan tadi ada ukurannya ya, bukan, jangan dibalik gitu ya. Yang pertama, pasien ini harus tahu ya, nanti kita pasiennya harus di HIE dulu ya, terus diposisikan head elevasi. Jadi kalau selama bisa pasiennya itu ditinggikan seperti ini ya, kecuali dia ada trauma servikal. Kalau trauma servikal nggak boleh pakai bantal ya, jadi harus supine ya. Kemudian bisa jadi dia di semicollarkan, jadi di setengah duduk gitu ya. Oke, kemudian harus tetap tegak. Observasi TTV, jangan lupa RR-nya, jangan lupa respon pasiennya. Bapak masih sesak atau ibu masih sesak gitu ya, itu dicek ya. Kemudian tips botol USG apabila penuh, sebelum dibuang harus didokumentasikan, ditulis berapa banyak volumenya saat itu ya. Dan dilakukan pemijatan pada selang untuk melancarkan. Maksudnya pemijatan itu bisa jadi di sini ada clotting ya teman-teman. Kalau ada clotting maka harus dipencet ya, nggak boleh ada sumbatan. Jadi harus dialirkan ke sini. Ya. Perhatikan undulasi ya. Jadi kalau ada undulasi itu adalah cairan yang kalau pasiennya inspirasi ya, cairannya itu jadi ini cairan ya. Kemudian ada darah ya. Kemudian dia mengalir ke sini ya. Dia paling bawah sendiri, ini kan biasanya selang itu kan melengkung ini ya. Yang paling bawah ini ada cairannya ya. Jadi nanti cairannya itu akan bergerak gitu. Jadi kalau pasiennya bernafas ya, inspirasi cairannya bergerak ke arah pasien. Kalau ekspirasi cairannya bergerak ke arah botol gitu ya. Gitu. Kemudian apa lagi ya? Setelah undulasi, balutan diganti setiap hari. Oke. Nah, sekarang kita ke perawatannya. Nah, di sini sudah ada ya perawatan minimal seperti kemarin tracheostomy. Ya. Nah, butuh kawah kasar dengan NaCl ya. Ini kemudian ada apa lagi? Kasar dengan NaCl. Kemudian handscoon steril, klem, pinset gitu-gitu. Hipavik ya. Oke, kemudian kita pakai handscoon yang bersih untuk membuka balutan ya. Sama kan kemarin kalau di tracheostomy pakai handscoon bersih dulu untuk melepas balutan yang lama gitu ya. Ya, tangannya pasien diataskan. Gitu ya. Baik pasiennya sadar atau enggak. Bengkelnya dideketin ya. Kemudian alkohol swab ya, kalau nggak ada alkohol swab boleh dengan NaCl ya, atau bersifat lembab ya, nanti ini supaya tidak terlalu sakit ya. Mbak, bapak atau ibu ya? Ya, kita lakukan perawatan ya gitu ya. Jadi nanti
dicek. Nah, area insersinya itu seperti ini. Nah, dia gambar 5 ya. Gambar 5 ini pemasangan case. Nanti benar-benar case tube itu kayak gitu. Case tube itu dimasukkan ke rongga torak ya. Kemudian ini hanya simulasi ya. Kemudian dari chest tube itu akan ada sambungannya ke sini, gini. Ya, jadi dari sini ke sini. Ya. Jadi sebenarnya ini hanya selang selang WSD gitu ya, bukan chest tube. Jadi jangan dibayangkan selang yang masuk paru-paru itu segini. Ya, tuh ya nih. Ya, tuh. Terus dikaji, dijahitan, di kasa ini warnanya gimana ya, ada darahnya mana dan lain-lain ya. Kemudian ditekan-tekan begini ya, itu apa ya, ada tanda infeksi kah ya, peradangan kah ya di sini di area ini ya. Nah ini dipancar-pancar gitu. Oke, setelah itu kalau ada darah jangan langsung diusap begini ya. Ya itu kayak jorok itu ada darah, ada ininya ya, biarkan dulu, nanti kita bersihkan dengan menggunakan kasa steril. Oke. Ini kan lagi di dalam joko. Oke. Kemudian pakai handscoon steril ya. Ini ya handscoon steril. Oke, kita lakukan dibersihkan dengan menggunakan kasa dan mau pakai pinset boleh, mau pakai tangan boleh ya. Ya. Dibersihkan 1 kali usap, buang gitu ya. Ini kan ini ada selangnya ya, ini bayangkan selangnya ini bisa digerak-gerakkan begini, bisa diangkat ya, di swipe begini, sekali usap buang ya, dibuang, diambil lagi dan dibersihkan sampai darahnya minimal tadi ya, bersih gitu ya. Jadi di area ininya di swab sekali usap ya, atas di swab, bawah di swab. Nah, terakhir jangan lupa ya, bedanya dengan yang di tracheostomy kemarin ya, itu kita bersihkan juga selangnya ya. Jadi di selangnya ini bersihkan ya. Contohnya misalkan ini tadi area chest tube-nya gitu ya, ini dibersihkan dari sini ya, di selangnya 10 cm dari ujung insersi ya ke arah distal ya. Jadi nggak harus sampai bawah gini enggak ya. Jadi dari sini ke sini aja. Ini tadi ini kan pura-puranya masuk gini seret gitu. Jadi makanya saya plester ya, dibersihkan gitu deh gini ya. Terus udah selesai ya, dikeringkan. Sebentar itu tak plesternya boleh minta tolong dikeringkan ini Mbak. Akan kasa steril ya, ditutup begini satu ya, kemudian di plester ya. Atau ada juga plester yang pakai modelnya begini ya, jadi langsung kemasan pabrikan. Nah kalau itu bentuknya sudah cukup. Ya, kalau itu yang kemasannya gitu, itu bentuknya V begini. Nah V itu begini. Nah itu begitu. Kalau kemasan pabrikan begini bisa langsung tutup ya, semuanya ya. Kalau enggak kita manual ya, bukan magic. Ya. Terus di plaster.
Ini dilakukan perawatan kayak gini setiap hari ya, bagus sekali. Oke, berikutnya adalah mengganti botol. Kalau mengganti botol pertama harus diklaim antara chest tube ini satu ya, kemudian ini diklaim, kemudian kan ada sambungannya ya. Nah yang ini juga diklaimnya meskipun bebas tapi jangan sampai bawah begini ya. Jadi sudah tahu caranya menggunakan gunting klep? Nggak tahu ya, harus nyokot begini ya. Oke, kenapa harus diklaim dua? Yang satu pasiennya ini diklaim supaya pasiennya nggak kemasukan angin dan produksinya nggak langsung keluar ke sini. Kemudian yang kedua ini diklaim ya supaya nanti kalau kita ini kan kalau kita bawa, kita bersihkan, kita buang, ini dibawa segininya, dibawa semuanya seselangnya sama ininya ya, dibawa ya. Kemudian ini dikosongkan, dibuang, dibuka, kemudian diganti dengan botol yang baru di. Jadi sebenarnya nggak harus sekali pakai buang, nggak ya, bisa dicuci nih sebenarnya gitu. Jadi dibuang, dibuang isinya, kemudian kita ganti yang baru ya. Tapi dibawa seisinya gitu. Jadi jangan lupa kalau di sini ada isinya, sebelum dibuka ya, isinya itu dituangkan dulu di sini ya. Ini kan ada isinya nih ya, jangan sampai kalau ini kita buka begini, buka langsung ditaruh gitu ya. Jadi ini ada isinya ya, dibuang dulu gitu ya. Oke. Setelah itu baru dipasang lagi ya, disambungkan lagi ke pasien. Jangan lupa klemnya yang ini diambil, yang ini klemnya juga dibuka ya, gitu ya. Baru dirapihkan pasiennya. Nah, kalau dia sudah produksinya sudah minimal ya, sudah dilepas semuanya, ini dilepas ya, nggak harus diklep ya, dilepas semuanya ya. Ininya juga dibuka ya, balutannya kan tinggal beginian lagi nih, tinggal begitu. Jadi jahitannya direnggangkan ya, kemudian agak direnggangkan, kemudian mungkin kalau ada simpulnya digunting, kemudian selangnya ditarik. Jadi pasiennya disuruh tarik nafas, jangan tarik nafas ya, baru di selangnya dilepas gitu. Kalau melepas itu tugasnya perawat, kalau memasang tugasnya dokter ya.